Oke, agak berbeda dari biasanya. Biasanya manusia pagi itu liputannya malam menjelang pagi, tapi hari ini memang khusus karena kita mau ngobrol dengan yang spesial di jam kantor tentunya. Obrolan kali ini asik, tapi nggak berisik, tetap di konten manusia pagi. Nah, edisi kali ini memang agak sedikit berat karena harus bangun. Nggak pakai mandi juga nggak apa-apa karena udah bikin appointment salah satu dewan terhormat di kota Singkawang. Nah, di sebelah saya ada Dido Sanjaya Esa. Nah, ini orangnya nggak sesuai dengan namanya kan. Seperti apa kehidupan kesehariannya nanti kita ulik lagi. Ini adalah periode kedua. Saya manggilnya apa nih? Abang? Boleh. Bang Dido ini periode kedua, kali ini ada apa sih program-program yang tertunda, nanti dia bakal ngobrol. Atau mungkin bakal ngobrol keras wali kota yang tidak bersinergi dengan dewan. Boleh Bang, di sini kita ngobrolnya asik-asik tanpa berisik. Oke, mungkin bisa dulu sounding ke teman-teman Indonesia Pagi. Siapa dirimu, boleh diperkenalkan secara singkat. Halo, selamat pagi. Kenalkan nama saya Dido Sanjaya. Saya anggota DPRD Kota Singkawang, perwakilan Dapil Singkawang Barat. Ya, tentunya saya ingin jalan periode yang kedua. Ya, kebetulan saya kedatangan tamu nih. Ya, mungkin host yang agak menggelitik. Ya, ngobrol asik asal nggak berisik. Ya. Kita lanjutkan nanti mungkin setelah apa yang kita bahas nanti akan kita bahas tentang Singkawang, bagaimana kedepannya Singkawang, tentang apa yang sudah terjadi di Singkawang, dan selanjutnya nanti kita akan lanjut dengan agenda-agenda penting. Asik. Tadi udah ngobrol sedikit introduction-nya, cuil gitu kan. Nah, jadi ada pertanyaan yang mendasar saya harus tanyakan kepada Bang Dido. Apa sih gitu motivasinya, atau mungkin kenapa sih tertarik untuk menjadi dewan, apalagi ini yang di periode kedua. Nah, apa yang mendasari hal tersebut? Mungkin bisa share dulu ke teman-teman di Indonesia Pagi. Ya, memang kalau ditanya tentang kenapa ini menjadi dewan, banyaknya memang nggak bisa saya jawab secara gamblang ya. Artinya ini mengalir saja kan. Artinya memang tidak pernah punya keinginan untuk awalnya tidak pernah punya keinginan untuk menjadi DPRD, tapi karena kita mengikuti terus ya tertarik akhirnya kan, tertarik ya, apalagi di lingkungan kita itu banyak kelompok masyarakat yang perlu butuh sebuah perhatian, perlu dibantu. Artinya begitu kita melihat situasi seperti itu, loh, saya terpikir, ini saatnya saya harus menjadi DPRD. Nah, berarti kan terang sekali pemicunya ada sekelompok kecil atau komunitas kecil tadi yang mendorong Anda untuk menjadi dewan. Padahal kan tadi awalnya tidak pernah terpikir sekalipun, sedikit pun kan. Nah, berarti kan itu pemicu. Nah, jadi tolong diklarifikasi seperti apa nih? Apakah tidak ada keinginan pribadi? Kalau pribadi secara apa? Keinginan dari awal memang tidak ada ya. Tidak ada. Tapi artinya ini didorong. Saya karena melihat ya memang satu-satunya yang bisa kita perjuangkan adalah lembaga itu adalah lembaga DPRD. Ya, bagaimana memperjuangkan masyarakat. Ketika pernah kita mengajukan, pernah kita mengusulkan, pernah kita meminta kepada pemerintah, ternyata ya kita tidak difasilitasi dengan baik pada saat itu. Jadi akhirnya mau tidak mau kita harus apapun yang terjadi harus masuk ke dalam DPRD untuk memperjuangkan hak-hak yang ada di masyarakat ini. Oke. Berarti memang maksudnya kalau secara pribadi tadi kalau saya bisa simpulkan memang tidak ada keinginan sama sekali, artinya tidak tertarik, tapi hal yang menggelitik adalah di lingkungan sekitar bagaimana harus memperjuangkan nasib mereka, komoditi atau komunitas yang ada, kelompok-kelompok kecil tadi. Akhirnya Bang Dido memberanikan diri. Nah, pada saat itu kan maaf nih, ini kan tidak terlepas dari yang namanya amunisi atau kita harus butuh sedikit uang. Nah, untuk perjuangan Anda yang di periode pertama yang kita bicarakan, seperti apa sih Anda melakukan hal tersebut? Di periode pertama itu saya tidak terlalu banyak menggunakan biaya pada saat
kampanye. Artinya biaya yang saya peruntukkan itu adalah biaya bersosialisasi saja. Ya kita ke masyarakat menerima kita dengan baik, kita menawarkan program-program, artinya program-program yang kita tawarkan itu yang benar-benar sangat diperlukan masyarakat. Nah, maka dari itu masyarakat mendukung kita, meskipun suara saya pada saat itu tidak terlalu signifikan. Nah, tapi alhamdulillah ya mungkin Tuhan memberikan sebuah jalan juga karena kita berdasarkan dari niat yang tulus bersama masyarakat, itu akhirnya kita ditempatkan sebagai anggota DPRD. Nila apa tadi yang keren tuh niat yang tulus, pakai suci nggak? Ya, Tulus dan suci. Kalau tulus dan suci itu sangat lagu ya kan. Jadi cuma niatnya oke, jadi artinya ada sorry nih, ada percampuran tangan Tuhan akhirnya ya, oke. Karena tadi niat yang tulus ya. Ini apa Bang Dido, jadi saya agak bingung nih kalau ngobrolin dengan yang Thailand saat ini karena kan orang pemerintahan nih, paling tidak yang udah tahu dampaknya program apa yang dibuat. Nah, setelah akhirnya terpilih jadi dewan pada periode pertama, kalau boleh tahu dari fraksi atau partai mana yang mendukung Anda? Saya dari Partai Gerindra, kebetulan kemarin kita fraksi itu. Untuk yang kedua ini kita menjadi fraksi gabungan, Gerindra bergabung sama Demokrat. Ya apapun yang dari periode yang pertama itu kita punya 3 kursi karena satu fraksi itu 3 kursi. Sekarang kita punya 2 kursi, mau tidak mau kita harus menjadi fraksi gabungan. Nah, yang ini yang kadang lebih menariknya ketika kita di saat yang utuh dengan ketika di saat kita yang gabungan itu kita menyatukan sebanyak kepentingan. Artinya ketika utuh kita hanya berbicara tentang kepentingan konstituennya Gerindra, tapi sekarang kita menjadi fraksi gabungan kita berbicara tentang bagaimana konstituen Demokrat, bagaimana konstituen Gerindra Banyak lebih besar ya. akomodir. Ya. Nah itu yang perlu memang satu sinergisitas, satu kebersamaan yang memang harus kita tunjukkan. Karena di DPRD ini juga bukan tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Artinya telapak tangan itu Kosong. kita gambarkan kosong ternyata. Banyak cerita haru juga, dan tentunya apa yang kita bicarakan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan di luar pada saat itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam, di dalam itu punya mekanisme, di dalam itu punya sistematis, ya sistem yang sudah tersistematis dengan baik dan punya perangkat-perangkat. Tentunya kita harus sangat piawai dalam mengelola, bagaimana menyatukan sistem, bagaimana mengelola orang, bagaimana mengelola anggaran. Itu yang paling sangat penting karena kebutuhan masyarakat sangat bagus, sangat banyak. Tentunya tidak semua kebutuhan itu dapat kita penuhi. Artinya yang tadi kita sebutkan itu harus tidak mampu semuanya dapat kita puaskan. Ya, artinya juga harus mampu memilah atau menekan ego itu ya, untuk meleburnya menjadi satu kan tadi menjadi fraksi gabungan ya. Berarti kalau saya lihat dari apa yang Anda katakan, Bang Dido katakan nih, Anda sedikit terbebani akhirnya dengan jadi dewan ini gitu. Sebenarnya tidak, saya sih enjoy saja ya. Artinya dengan enjoy itu kita bukan berarti kita itu berdiam diri, berdiam diri ya. Semua itu harus kita lakukan berdasarkan sesuai skala-skala prioritas. Artinya begitu masyarakat membutuhkan, karena contohnya begini, masyarakat datang ke kita, tahu-tahu mekanismenya nggak bisa. Nah ini kan salah satu hal yang harus kita dobrak sebagai proses. Sulit nggak untuk menjelaskan kepada masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme tersebut? Ya sangat sulit. Berarti masyarakat ini kan taunya kan apa yang ada. Harus pemerintah itu hadir adalah sebagai problem solving ya, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan masalah masyarakat? Tentunya ada aturan-aturan. Ya, mereka nggak tahu. Ya, mereka tidak tahu. Akhirnya kita harus menjelaskan dengan secara bertahap, pelan-pelan mereka dapat menerima, dan mungkin nanti suatu saat ketika apa yang mereka inginkan dapat kita perjuangkan, maka kita akan sampaikan kembali kepada masyarakat. Oke, kita tahan dulu di situ karena tadi tidak meleknya juga masyarakat hanya menuding dewan yang tidak mampu bekerja atau bahkan dewan tidak pernah mendengarkan mereka. Kita tahan tetap di Manusia Pagi. Ya. Nah, jadi
Ini yang menarik dari ngobrol bareng Dewan nih. Artinya ketika mereka harus merancang sebuah program, ketika dia harus menghadapi masyarakat yang dalam tanda kutip buta, maunya ngotot aja tapi nggak juga tahu aturan mainnya, mekanismenya seperti apa. Nah ini kita akan ngobrol lagi dengan Bang Dido, salah satu perwakilan Dewan Kota Singkawang. Nah Bang Dido, apa tadi ya, karena masyarakat ini sangat jamak ya kan, tentunya ada yang mengerti, ada yang tidak, bahkan berulang-ulang pun mereka juga tetap masih mengedepankan ego mereka. Nah, saya masih bicara di periode pertama Anda menjabat sebagai Dewan di Kota Singkawang. Ada berapa banyak program yang terakomodir, artinya yang mampu terserap masyarakat tanpa ada gesekan yang sudah Anda lakukan? Tentunya banyak program, artinya semua program itu kan sudah dirancang dengan baik. Ya kemarin saya juga melakukan sebuah terobosan yang memang selama ini belum tersentuh oleh Pemda. Artinya salah satu contoh yang kita bikin adalah bagaimana memberdayakan masyarakat itu secara langsung. Selama ini kan barang-barang hal yang program-program itu selalu dikerjakan oleh pemerintah. Tapi bagaimana kita membuat sebuah program-program itu yang dikerjakan langsung oleh masyarakat. Salah satu juga yang kita perjuangkan kemarin itu adalah anggaran kelurahan. Ya, sebelum Pak Jokowi bicara tentang anggaran kelurahan, kita sudah bicara tentang anggaran kelurahan. Bagaimana pemberdayaan masyarakat itu dapat dirasakan langsung dari tangan pemerintah yang di ujungnya adalah di kelurahan. Tepat pada sasaran ya tentunya. Tapi kalau program saya itu tentang bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu yang saya bangun contoh-contohnya itu banyak. Nggak mungkin nanti dapat dicari lah referensinya tentang saya seperti apa, ya program-program apa yang pernah saya bikin mungkin bisa dapat tanyakan kepada dinas-dinas teknis atau Bapeda misalnya yang merancang itu yang terkait ya, yang terkait. Nah kita inginnya itu kemarin itu bagaimana ekonomi itu tumbuhnya dari bawah, bottom up bukan top down. Selalu yang kita pakai ini kan teori yang salah. Tadi pemerintah itu selalu menghadirkan seperti apa teori trickle down effect. Dia membangun satu pabrik misalnya, terus dia merasakan efek yang meleleh. Tapi kan tidak. Kalau ini SDM-nya tidak kita kembangkan dari bawah, maka dia tidak akan mungkin. Trickle down effect tidak akan mungkin berhasil. Makanya kita kembali pada langsung kepada masyarakat. Oke, apakah dengan tadinya konsep leadernya seperti air mengalir dari atas ke bawah, artinya dari pemerintah kepada masyarakatnya? Apakah program atau pemikiran ide pemerintah itu bisa dikatakan salah? Nah, tidak salah, artinya pemerintah kan harus berkesinambungan. Sementara anda membangunnya terkadang begini, dari bawah. Pemerintah itu tidak berkesinambungan. Membangun boleh, tapi bicara pembangunan ini kan berkesinambungan. Contohnya misalnya, saya membangun satu kawasan zona ekonomi baru. Bangun, toh jalannya saja. Tahun berikutnya tidak dibangun. Mandek. Akhirnya kan masih disebut-sebut proyek-proyek mangkrak misalnya kan. Ya. Nah itu yang saya maksud adalah bagaimana kita membuat satu kesinambungan, karena kita berlandaskan pada visi dan misi kan. Pada visi dan misi kita tuangkan ke dalam RKPD, kita tuangkan ke dalam sampailah dieksekusi di APBD. Nah ini yang perlu kita kawal. Sebagai DPRD harus mengawal bagaimana kesinambungan itu terus berlanjut. Nah, karena apa yang akan merasakan adalah masyarakat. Kan kita mewakili masyarakat kan. Apapun kepentingan masyarakat harus kita bela di sana. Jangan sampai program pemerintah menabrak hak masyarakat. Nah, itu yang perlu kita kawal. Tapi selama ini memang nabrak kan? Iya, nabrak. Artinya bukan DPRD itu. Kalau cerita nabrak ya pasti. Enggak, kayaknya ada unsur kesengajaan memang ditabrakkan ya. Sengaja mungkin ada juga. Tapi itu ya tinggal masing-masing masyarakat mengartikan lah. Enggak kan? Ya. Apa kan? Nah, tapi ada juga yang menabrak endingnya baik, tapi ada juga yang menabrak endingnya tidak baik. Jadi kalau jangan. Tapi kalau kita bicara menabrak ada hikmahnya, kayaknya nggak ada sih yang baik-baik saja. Oke, untuk mungkin sesi terakhir dari pembicaraan kita yang saat ini, tadi katanya saya tertarik dengan satu hal tuh, tadi katanya membangun SDM, artinya dari bawah, bottom up ya, kita istilahkan bottom up. Jadi kenapa Anda harus berpikir keras untuk membangun atau memperkaya skill SDM di bawah,
Sementara nih, itu kan agak sedikit terbentur, maaf, dari sisi pendidikan yang tidak mumpuni. Nah, kok Anda sebegitu yakinnya untuk membangun ekonomi kerakyatan dari bawah atau dari dasar sekali? Nah, karena kita juga perlu mengartikan pendidikan itu pendidikan apa, kan begitu. Nah, kalau kita bicara nanti dibilang kita radikal, pendidikan apa nih? Pendidikan ini kan banyak, pendidikan karakter, ya, pendidikan secara formal. Nah, mana yang perlu kita bahas? Artinya SDM itu indikatornya banyak. Nah, yang selama ini ditemui Selama ini kan monoton, pendidikan formal. Nah, kaku ya, lebih kaku. Hanya lebih kaku. Nah, maksud kita bagaimana masyarakat kita itu selain dia mempunyai pengetahuan, dia mempunyai skill. Nah, skillnya apa? Nah, kita lah mengarahkan, memberikan sebuah contoh. Misalnya, oh ini masyarakat sadar wisata, bagaimana mereka bisa mendorong wisata sini Jawa? Ya tentunya kita bekali. Nah, mereka perlu tahu bagaimana mengolah pariwisata, bagaimana menjual pariwisata. Dampak wisata itu sendiri juga kan harus saya maksud, bisa. bagaimana pola pikir itu menjadi sebuah SDM. Nah, bukan hanya dia taunya membuat sebuah kelompok, tapi mereka tidak diberikan arahan bagaimana sih mengelola, bagaimana sih menjual pariwisata ini, bagaimana sih agar mendatangkan banyak orang ke tempat yang kita olah ini. Nah, itu yang paling terpenting. Jadi masyarakatnya dapat menerima dengan baik, masyarakat ekonomi akan tumbuh, pembangunan menjadi lebih baik. Nah, apakah itu menjadi sebuah tanggung jawab masyarakat itu sendiri? Oh tidak, tentunya semua Elemen terkait ya? semua elemen, semua stakeholder yang terkait juga punya tanggung jawab terhadap itu. Jadi bukan hanya bertumpu kepada masyarakat, tapi kita itu harus mengelaborasikan semua elemen yang ada yang mempengaruhi terhadap hal yang akan kita bangun itu. Oke, kita tahan dulu di situ. Jadi tadi saya tahan stakeholder ataupun elemen yang terkait akan tersebut tidak harus membebani masyarakat. Tentunya peran pemerintah, dewan dan lain-lain elemen yang terkait bertanggung jawab akan penuh pada sisi ini. Oke, tetap lagi kembali di Manusia Baik.